tidak berkurang harta seseorang yang digunakan untuk bersedekah, kecuali bertambah, bertambah, bertambah. Jangan ragu. Dawu mardokum bisodakoh, obati penyakit kalian dengan sedekah. Gak usah ragu. Nabi ini gak pernah bohong. Kita ketika ke dokter meyakini betul, jika dokter mengatakan ini minum, kamu akan sembuh, minum terus. Padahal kita nggak tahu obat ini untuk apa. Belum sembuh, masih beli, kulaan lagi, beli ke apotek, udah habis, beli lagi. Sampai tiga lembar, nggak sembuh-sembuh. Tapi yakin ke dokter bahwa dengan obat ini bisa sembuh. Padahal dokter juga manusia yang bisa salah. Tapi Nabi nggak pernah salah, nggak pernah ingkar janji. Dawu mardokum bisodakoh. Kenapa kamu ragu? Belum sembuh, udah berhenti sodakohnya. Sedangkan ketika ke dokter belum sembuh, masih kulaan lagi obatnya. Ya, berarti kita ketika sakit bersedekah, belum sembuh bersedekah, kulaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kita lanjut belajar hadis qudsi. Dan bagi yang ingin memiliki buku ini, insya Allah sangat bagus untuk pemahaman kita. Sudah terjemah, boleh klik link di deskripsi. Insya Allah sangat bermanfaat. Kita lanjut bahas tentang seruan berinfak dan keutamaannya. Siapa yang tidak tahu dengan fadilah infak, sedekah, dan segala macamnya. Namun coba kita telaah dari hadis ini bagaimana bahwa ketika Adi bin Hatim radhiyallahu an berada di sisi Rasulullah SAW, terdapat dua orang laki-laki datang kepada beliau. Ada dua orang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya mengadukan kefakirannya. Yang satu mengeluh tentang keadaan finansial. Yang satunya mengadukan tentang pembegalan. Jadi zaman dulu itu begal sudah marak. Jadi ada dua orang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tentang finansialnya, yang kedua tentang begal. Nabi bersabda, adapun tentang begal di jalan, sesungguhnya tidak datang kepadamu melainkan sedikit, sampai keluar kafilah ke Mekah tanpa pengawal. Adapun mengenai kefakiran, bahwa sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sampai ada seseorang di antara kalian berkeliling membawa sedekahnya, namun dia tidak mendapatkan orang yang menerimanya. Kemudian sungguh seseorang dari kamu sekalian benar-benar akan tersadar di hadapan Allah, yang antara dirinya dengan Allah tanpa hijab, dan tidak pula penerjemah yang menerjemahkan untuknya. Lalu Allah bertanya kepada orang itu, bukankah aku telah memberimu harta? Dia menjawab, iya. Bukankah aku telah mengutus seorang utusan padamu? Iya. Selanjutnya dia melihat ke kanan dan tidak melihat kecuali neraka. Kemudian dia melihat ke kiri, juga lihat neraka. Maka hendaklah seseorang dari kamu sekalian takut pada neraka, walaupun dengan bersedekah separuh biji kurma. Jika kamu tidak mendapatkannya, maka dengan kalimat yang baik itu sedekah. Artinya, begal itu pasti akan berlalu. Dan paling lamanya begal itu hanya di dunia. Tapi terkait sedekah, orang fakir itu hanya sebentar. Karena kelak menjelang akhir zaman itu tidak ada orang miskin. Sampai ada orang itu ingin bersedekah, cari orang miskin tuh nggak nemu. Makanya menjadi salah satu tanda-tanda kiamat,
kelak orang itu semuanya kaya, nggak ada yang miskin. Nah itu artinya terkait begal ini tidak akan pernah hilang. Artinya seumur hidup pasti akan ada begal, tapi cuma di dunia saja. Sedangkan di akhirat tidak ada lagi begal. Cuman terkait sedekah ini, orang yang sangat meyakini terkait sedekah itu luar biasa pahalanya, sampai jangankan kamu dalam satu hari tidak bersedekah, meskipun hanya dengan separuh kurma, nggak punya apa-apa saya, dengan zikir, dengan sholawat, dengan sopan santun, dengan senyum, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun, madaratun nas sadaqatun, berlemah lembut itu sedekah, senyum ke wajah saudaramu itu sedekah. Sampai ada orang yang tidak pernah bersedekah, ketika tiba di hari pertemuan ia tidak mendapati kanan kirinya kecuali neraka karena tidak bersedekah. Artinya soal kefakiran ini tidak perlu dikhawatirkan ya. Selama ada umat Islam, selama Islam dilaksanakan, insya Allah sedekah infak terus berjalan. Harusnya tidak ada orang miskin, karena Islam itu melengkapi, yang kaya infak kepada yang miskin, harusnya seperti itu. Kenapa sekarang kok banyak orang miskin, orang yang bersusahan? Karena kita masih belum menerapkan Islam yang hakiki mungkin ya, sehingga repot. Orang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Ini bukan Islam, bukan Islam. Jika ada pejabat yang kaya makin kaya, itu pasti ditelusuri dan ditegur. Zakatnya semakin besar. Nah, dari zakatnya itu harus dikeluarkan kepada fakir miskin. Makanya ada Baitul Mal. Nah, sekarang bagi kita, ayo kita terus bersedekah, menambah pahala-pahala akhirat, jangan pelit-pelit. Ma yanqusul mal min sedekah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak berkurang harta seseorang yang digunakan untuk bersedekah, kecuali bertambah, bertambah, bertambah. Jangan ragu. Dawu mardokum bis sedekah, obati penyakit kalian dengan sedekah. Gak usah ragu. Nabi ini gak pernah bohong. Kita ketika ke dokter meyakini betul, jika dokter mengatakan ini minum, kamu akan sembuh, minum terus. Padahal kita nggak tahu obat ini untuk apa. Belum sembuh, masih beli, kulaan lagi, beli ke apotek, udah habis, beli lagi. Sampai tiga lembar, nggak sembuh-sembuh. Tapi yakin ke dokter bahwa dengan obat ini bisa sembuh. Padahal dokter juga manusia yang bisa salah. Tapi Nabi nggak pernah salah, nggak pernah ingkar janji. Dawu mardokum bis sedekah. Kenapa kamu ragu? Belum sembuh, udah berhenti sedekahnya. Sedangkan ketika ke dokter belum sembuh, masih kulaan lagi obatnya. Ya, berarti kita ketika sakit bersedekah, belum sembuh bersedekah, kulaan lagi. Insya Allah seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.